Saya menghormati Ibu Megawati, saya sangat menghormati Ibu Megawati, tetapi saya sampaikan saya bukan bonekanya Ibu Megawati. Guys, PDIP gonjang-ganjing pasca memecat Bapak Joko Widodo. Harusnya yang galau itu Pak Jokowi dan pendukungnya, guys, bukan PDI dan pendukungnya. Memang betul, Pak Jokowi tanpa PDI itu bukan siapa-siapa. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil santai kita menikmati hidup ya teman-teman ya. Jangan lupa bahagia untuk kita semuanya. Nah ini saya baru melihat atau baru menemukan ya video Bapak Jokowi yang mengatakan bahwasannya saya bukanlah boneka dari Ibu Megawati. Wah, ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Dan saya benar-benar baru menemukan selama saya melihat YouTube, selama saya itu melihat TikTok dan media sosial lainnya, baru saya menemukan kata-kata dari Bapak Jokowi yang mengatakan seperti ini. Nah, tentu saja ketika Bapak Jokowi ini sesudah dipecat dari PDIP, banyak sekali masih dari para netizen yang memberikan tanggapannya terutama untuk partai PDIP. Memang betul, Pak Jokowi tanpa PDI itu bukan siapa-siapa. Tapi PDI tanpa Pak Jokowi belum ada yang bisa duduk di kursi presiden. Contohnya Bu Mega sendiri yang mempunyai partai sekaligus ketua umum sewaktu menyalonkan menjadi presiden 2 kali belum pernah menang. Padahal Bu Mega sendiri, apalagi Ganjar yang dicalonkan, ya jelas KO toh Bu. Dan juga Ibu menjadi presiden dulu itu bukan pilihan rakyat, tapi menggantikan Bapak Gus Dur. Dan jangan lupa, Pak Gus Dur ini adalah wali. Siapapun yang pernah menjatuhkan Pak Gus Dur suatu saat akan menjadi gembel politik. Jadi hati-hati. Contohnya sudah ada Bapak Amin Rais. Nah jadi teman-teman ya, pesan dari video tadi mengatakan bahwasannya hati-hati ya. Nanti seperti Bapak Amin Rais. Oke teman-teman, kita lanjut nonton videonya kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan pimpinan Padepokan NKRI. Lagi hangat dan hot. Kalau tidak hot bukan Indonesia. Berita terbaru, elit PDIP dengar upaya Jokowi ingin ganti Hasto sebagai sekjen. Hari ini memang PDI bisa dikatakan partai yang paling menjadi sorotan di Republik ini. Karena PDI non oposisi yang ada di luar pemerintahan yang paling lantang dan kritis mengkritisi pemerintahan Pak Prabowo serta sering menyampaikan statement-statement tentang Pak Jokowi selama pemerintahannya. PDI hari ini bisa dikatakan menjadi buah bibir karena tahun depan PDIP akan mengadakan Rakernas, di mana sebelum Rakernas ini isu-isu yang berkembang tentang Hasto ingin diganti menjadi sekjen. Kenapa Hasto ini sangat seksi, bahkan menjadi pengaruh besar di PDIP, lebih ke Ibu Mega, karena memang loyalitasnya Hasto ini tidak usah dipertanyakan kembali. Beda dengan kader-kader partai PDI yang sudah dipecat kemarin, yang 27.
Hasto termasuk paling loyal dan militan dengan PDI dan Ibu Mega. Makanya ketika sekjen dirubah, otomatis pengaruh kepada Ibu Mega akan luntur dan hilang. Informasi yang berkembang, belum muncul nama-nama yang akan menggeser sekjen PDI. Kalau masalah ketum, tidak usah diragukan lagi, Rakernas akan tetap paten tunggal Ibu Mega ketumnya. Sekjen kemungkinan akan diganti. Kita tunggu tahun depan. Informasinya bulan Januari. Terima kasih. Ada sebuah pertanyaan yang ada di dalam otak saya. Kalau seandainya Ibu Megawati sudah tidak menjadi ketua umum dari partai PDIP, akankah PDIP masih sekuat ketika dipegang oleh Ibu Megawati? Itu terkadang terlintas di dalam pikiran saya, teman-teman ya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya? Oke, mari kita lanjut nonton video berikutnya. Jokowi tanpa kekuasaan masih diperebutin sama parpol. Ya iyalah. Ya kali ada yang mau sia-siakan the power of Jokowi. Partai yang ono aja itu ya, karena udah terlanjur sakit hati gitu, jadi terpaksa membenci Jokowi gitu, terpaksa gitu cari gara-gara sama Jokowi, terpaksa gue bilang mah. Demi harga diri, ya demi harga diri parpol, bukan demi rakyat. Sekali lagi, dari dulu juga masyarakat Indonesia itu sukanya ke Pak Jokowinya, bukan parpolnya. Justru masyarakat Indonesia yang tidak suka Pak Jokowi dari dulu itu disebabkan karena parpolnya dulu. Pakai heboh segala lagi umumin kalau Pak Jokowi udah nggak di partai itu. Ya elah, masyarakat Indonesia juga udah pada tahu kali dari dulu, ya kan? Justru itu harapan masyarakat dari dulu sebenarnya. Dari sejak Pak Jokowi menjabat itu sebenarnya masyarakat itu pengennya, aduh keluar aja nggak sih Pak dari parpol itu, ya kan? Karena lu itu, ya tanpa parpol itu di atas, ya. Tapi parpol itu tanpa lu di bawah. Nah, per hari ini kita menyaksikan PDIP dengan Jokowi ini sudah pisah, sudah talak 6, nggak bisa gabung lagi. Oleh karena itu, kalau kita mengacu pada hasil pileg di 2024, PDIP itu kan turun suaranya 3%. Jangan-jangan itu karena efek ketika Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Loh, 3% loh bisa menggerogoti PDIP. Jangan-jangan kalau bikin partai politik baru, makin banyak itu digerogoti. Bisa 5%, 6%. Jangan-jangan separuh PDIP bisa hilang. Atau sebaliknya, PDIP lah yang akan semakin naik secara signifikan. Itulah yang saya sebutkan. Bucu uji materi partai politik baru yang dinahkodai oleh Pak Jokowi. Baik. Tentu kepentingannya bukan hanya untuk 2029, 10 tahun, 15 tahun, 40 tahun yang akan datang. Baik, kita sama-sama nantikan ya akan kemana ya dari Joko Widodo ini berlabuh, atau benar kata Mas Adi, jangan-jangan ya buat partai sendiri ya. Pemecatan Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution oleh PDI Perjuangan sebenarnya adalah langkah yang memalukan. Saya nggak sepenuhnya paham tujuan PDIP melakukan pemecatan, tapi langkah itu jelas menggali kubur PDIP semakin dalam. Jokowi itu adalah faktor penting bagi PDIP. Karena Jokowi, suara PDIP dulu mengalami kenaikan. Bukan sebaliknya, berkat PDIP Jokowi mengalami kenaikan suara. Semua data menunjukkan itu kok. Lihat saja suara PDIP dari pemilu ke pemilu. PDIP memperoleh suara tertinggi di pemilu pertama pasca Orde Baru. Pada 1999, PDIP memperoleh suara 33,75%. Artinya waktu itu sekitar sepertiga warga Indonesia memilih PDIP. Pencapaian yang sangat mengesankan, walau bukan sesuatu yang mengherankan. PDIP kan dianggap sebagai ikon perlawanan terhadap Soeharto yang mundur pada 1998. Saya tidak memilih PDIP pada tahun itu, tapi bagi banyak orang, PDIP dianggap sebagai partai yang paling berjasa untuk melahirkan kemenangan demokrasi di Indonesia. Tapi hanya dalam 5 tahun, harapan masyarakat itu menyurut sangat cepat. Pada 2004, suara PDIP anjlok menjadi 18%. Bahkan pada 2009, angkanya semakin turun menjadi 14%. Pada 2014, PDIP bounce back. Pada tahun itu suara mereka kembali hampir mencapai 19%. Dan pada tahun 2019 angka itu bertahan pada 19,33%. Pertanyaannya adalah,
Apa yang menyebabkan suara PDIP meningkat kembali secara signifikan pada 2014? Jawaban sederhananya adalah faktor Jokowi. Saya sendiri termasuk orang yang memilih PDIP pada 2014. Bukan karena saya dukung PDIP, tapi karena saya berharap Jokowi bisa maju menjadi calon presiden dengan dukungan PDIP. Suara PDIP sendirian saat itu belum bisa memenuhi parliamentary threshold 20%. Tapi karena mereka sudah memperoleh 19%, dengan sangat mudah PDIP menarik partai lain agar bersama-sama mendukung nama Jokowi. Saya tahu ada banyak orang lainnya yang mengambil pilihan yang sama dengan saya. Kami mendukung PDIP agar Jokowi bisa maju. Dan ternyata Jokowi memang akhirnya maju dan menang. Jadi jelas, Jokowi adalah faktor penentu dalam kenaikan suara PDIP. Sayangnya atau lucunya, PDIP tidak pernah menyadari bahwa Jokowi sevital itu kehadirannya bagi mereka. Setidaknya dalam beberapa tahun terakhir, PDIP terus menunjukkan bahwa PDIP adalah majikan Jokowi. Dan Jokowi harus terus tunduk patuh pada perintah PDIP atau lebih spesifik lagi pada perintah Megawati. PDIP bahkan sengaja mempertontonkan kekuasaan ini. Jokowi diperintah untuk memasukkan 9 nama dalam kabinet 2019 dan bukan hanya 4. Jokowi disebut sebagai petugas partai. Jokowi dipanggil menghadap Megawati yang duduk seperti seorang majikan yang menguliahi karyawannya dan rekaman peristiwa itu sengaja disebarkan. Kebijakan Jokowi dipotong dengan semena-mena, contohnya Piala Dunia Sepak Bola Under-20 pada 2023. Jokowi juga tidak dilibatkan dalam pengajuan nama Ganjar sebagai calon presiden 2024. Dan belakangan bukan hanya Megawati, para petinggi PDIP pun dengan semena-mena melecehkan nama Jokowi tanpa henti. Pengumuman bahwa PDIP memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi adalah sekedar pelengkap final dari rangkaian langkah untuk menghabisi Jokowi. Segenap acara dan pernyataan yang dibangun PDIP sungguh melecehkan. PDIP merasa perlu menggunakan diksi memecat Jokowi dalam pernyataan resmi mereka pada 14 Desember yang lalu. Pemecatan itu disebut sebagai bentuk pemberian sanksi kepada Jokowi. PDIP juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. Selain itu, PDIP menyatakan tak memiliki hubungan apapun dengan Jokowi. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus memang berusaha tampil diplomatis dengan mengatakan pemecatan itu baru dilakukan sekarang karena PDIP selama ini masih berusaha menjaga martabat Jokowi sebagai presiden. PDIP punya nilai, etik, dan moralitas politik, ujarnya. Tapi itu jelas sekedar basa-basi politik.